Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Sugesti Malam. Ruang di mana kisah-kisah kelam kehidupan dibisikkan pelan. Bukan untuk menakuti, tapi untuk mengingatkan. Cerita yang akan kamu dengar malam ini bukan tentang hantu yang menampakkan diri, melainkan tentang manusia. Tentang pilihan kecil yang terlihat sepele, namun perlahan mengubah rumah menjadi tempat yang tak lagi terasa sebagai rumah. Matikan lampu, tenangkan pikiran, dan dengarkan baik-baik. Karena di gang sempit yang akan kita masuki, ada rezeki yang datang terlalu cepat, dan ada harga yang harus dibayar lebih mahal dari yang pernah dibayangkan. Selamat menyimak di Sugesti Malam. Gang di depan rumah Rani tak pernah benar-benar lebar. 2 motor saja harus saling mengalah agar bisa lewat. Dinding rumah di kiri kanan sudah mengelupas, memperlihatkan bata merah yang kusam oleh hujan dan panas bertahun-tahun. Di ujung gang berdiri musola kecil dengan lampu kuning temaram, yang setiap maghrib selalu menjadi penanda bahwa hari telah benar-benar ingin pulang. Disitulah Rani membuka warung sembakonya. Rak-rak kayu yang ia buat sendiri dari papan bekas kini penuh oleh beras, gula, minyak goreng, mie instan, dan rokok. Setiap pagi, sebelum azan subuh, ia sudah bangun untuk menyapu lantai warung yang menyatu dengan ruang tamu. Aroma kopi tubruk selalu menguar dari dapur, bercampur dengan bau karung beras yang baru dibuka. Dulu sebelum ia menikah dengan Bayu, warung itu hanya hidup segan mati tak mau. Kadang sehari hanya 2 atau 3 pembeli. Utang ibunya menumpuk, dan Rani sering pulang dari pasar dengan mata bengkak karena menahan tangis. Ia tahu Bayu sudah beristri, tapi saat lelaki itu datang membawa janji akan membantu melunasi utang, Rani memilih menutup telinga dari suara-suara lain. Sekarang semua berubah. Sejak pernikahan mereka, yang dilakukan diam-diam di luar kota, warung Rani tak pernah sepi. Ibu-ibu kampung yang dulu jarang mampir kini datang bergiliran. Anak-anak kecil antri membeli permen dan es lilin. Bahkan tukang ojek dari ujung kampung pun ikut belanja di situ. Uang seperti tak henti mengalir ke laci kayu di bawah meja kasir. Utang ibunya lunas hanya dalam hitungan bulan. Bayu yang sebelumnya hanya buruh serabutan, tiba-tiba mendapat proyek demi proyek. Ia sering pulang membawa amplop coklat yang tebal, diletakkan begitu saja di meja makan, seolah rezeki itu memang pantas mereka terima. Namun Rani merasakan sesuatu yang tak bisa dijelaskan. Setiap sore, saat matahari mulai tenggelam di balik atap-atap rumah, gang itu menjadi terasa lebih panjang dari biasanya. Suara anak-anak yang dulu riuh perlahan menghilang. Ibu-ibu yang lewat di depan warung tidak lagi menoleh sambil tersenyum, hanya berjalan cepat dengan wajah menunduk. Beberapa kali Rani menangkap bisik-bisik yang terputus saat ia membuka pintu warung. Kasihan istrinya, rezekinya kok gampang banget. Ia pura-pura tak mendengar, tapi dadanya terasa seperti dipenuhi pasir. Malam-malam di rumah itu pun berubah. Dulu ia sering duduk di teras sambil menunggu Bayu pulang, mendengar suara tahlilan dari musola yang dibawa angin. Kini ia jarang keluar. Entah mengapa, ia selalu merasa sedang diperhatikan dari arah gelap gang, meski tak pernah ada siapapun di sana. Kadang ia memandangi rak warungnya yang kini penuh, lalu teringat wajah ibu Bayu yang dulu datang menangis ke rumah, memohon agar Rani melepaskan suaminya. Saat itu Rani menolak membuka pintu. Ia hanya menahan napas, berdiri di balik gorden, menunggu suara tangis itu menghilang dari gang sempitnya. Kini warungnya penuh, uangnya cukup, hidupnya tampak sempurna di mata siapapun. Tapi setiap kali musola menyalakan lampu malam dan gang mulai lengang, Rani justru merasa seperti tinggal sendirian di kampung yang dulu ia kenal. Rezeki itu datang terlalu cepat, dan Rani mulai bertanya dalam diam. Apakah semua ini benar-benar miliknya, atau hanya titipan yang suatu hari akan diminta kembali dengan cara yang tak pernah ia bayangkan? Malam itu, Rani tertidur lebih cepat dari biasanya. Hujan turun sejak Isya, membuat gang di depan rumahnya licin dan sepi. Bayu pulang membawa wajah letih, langsung rebah tanpa banyak bicara. Rani mematikan lampu ruang tamu, hanya menyisakan lampu kecil di dekat warung agar rak-rak masih terlihat. Ia terlelap dengan cepat, seolah tubuhnya sudah tak sanggup lagi menahan hari yang panjang. Entah berapa lama ia tertidur, yang jelas ia terbangun dengan napas tersengal, seakan habis berlari jauh. Dadanya sesak, tenggorokannya perih dan matanya basah. Rani mengira ia baru saja bermimpi buruk, tapi yang membuatnya terdiam adalah keheningan yang terlalu rapi di sekelilingnya.
Jam dinding di atas rak gula menunjuk tepat pukul 00. Ia memejamkan mata sebentar, lalu membukanya lagi. Jarum jam itu tetap di tempatnya, seolah menunggu diperhatikan. Dari arah warung terdengar bunyi pelan, seperti plastik kresek diremas pelan-pelan. Rani menahan napas, mencoba mendengarkan lebih jelas. Lalu terdengar lagi suara itu, diikuti bunyi kayu yang bergeser sedikit. Rak mie instan bergoyang tipis. Rani bangkit dari kasur dengan langkah ragu. Lantai terasa dingin di telapak kakinya. Ia menyalakan lampu ruang tamu, dan cahaya putih menyapu warung kecilnya yang seharian ramai. Semua tampak normal, tidak ada barang jatuh, tidak ada angin masuk. Pintu warung masih terkunci rapat. Namun perasaan sesak di dadanya belum juga hilang, seolah ia baru saja menahan tangis lama. Ia kembali ke kamar, memaksa diri tidur. Tapi sejak malam itu, Rani selalu terbangun pada jam yang sama, tepat tengah malam, tanpa perlu alarm. Kadang dengan mata basah, kadang dengan jantung berdebar seperti habis dimarahi seseorang yang tak terlihat. Setiap kali terbangun, ia merasa ada sesuatu yang belum selesai di ruangan itu. Ia mulai enggan mematikan lampu ruang tamu. Bayu mengeluh soal tagihan listrik, tapi Rani lebih takut pada gelap yang terlalu pekat. Dalam terang, ia masih bisa berpura-pura bahwa semua baik-baik saja. Suatu malam saat ia kembali terbangun, ia mendengar suara yang lebih jelas. Bukan lagi plastik, melainkan bunyi seperti sendok kecil yang jatuh lalu diseret perlahan di lantai. Rani memeluk lutut di atas kasur, menunggu suara itu berhenti sendiri. Yang membuatnya semakin gelisah bukanlah bunyinya, melainkan perasaan yang selalu muncul bersamaan dengan suara itu. Rasa seperti sedang ditunggu, bukan oleh orang yang berdiri di depan mata, melainkan oleh sesuatu yang berada di sudut ruangan, tepat di antara rak beras dan lemari es. Ia tak pernah melihat apapun di sana, tapi setiap kali menoleh, bulu kuduknya meremang, seolah pandangannya beradu dengan sesuatu yang memilih untuk tetap tak terlihat. Sejak tengah malam pertama itu, tidur Rani tak pernah lagi utuh. Ia menjalani hari dengan senyum, melayani pembeli dengan ramah, menerima uang dengan tangan gemetar yang ia sembunyikan di balik laci kasir. Di dalam dirinya, Rani tahu ada sesuatu yang telah ikut masuk ke rumah itu bersama rezeki yang datang terlalu cepat. Dan ia mulai merasakan bahwa apapun itu tidak berniat pergi dalam waktu dekat. Pagi-pagi setelah subuh, Rani sudah berdiri di depan warung. Udara masih lembab, sisa hujan malam kemarin, meski kalender sudah lama menunjukkan musim kemarau. Ia membuka gembok dengan kunci yang terasa berat di tangan, seperti ada beban yang ikut tergantung di besinya. Begitu pintu warung terbuka, dadanya langsung mengencang. Pintu itu seolah sudah terbuka lebih dulu. Tidak lebar, hanya celah tipis, cukup untuk membuat angin pagi menyusup ke dalam ruangan. Rani yakin semalam ia menguncinya rapat. Ia bahkan masih ingat suara besi gembok yang beradu sebelum tidur. Tapi pagi ini, kunci itu terasa longgar, seperti baru diputar setengah hati. Ia menepis rasa curiga, lalu mulai menata dagangan. Baru beberapa langkah, hidungnya menangkap bau yang tak seharusnya ada di situ. Bau tanah basah. Padahal lantai warungnya kering, atap tak bocor, dan halaman rumahnya sudah lama tidak tersentuh hujan. Bau itu tipis, tapi cukup membuat perutnya mual. Saat membuka karung beras, Rani melihat sesuatu yang membuatnya terdiam. Di dekat rak telur, ada bercak kecoklatan di lantai. Bukan kotoran hewan, bukan juga noda kopi. Lebih mirip sisa tanah yang terinjak sepatu. Ia mengelapnya dengan kain pel. Namun entah mengapa, bercak itu seperti menempel, meninggalkan garis samar yang tak mau hilang. Menjelang siang, ibu-ibu kampung mulai berdatangan. Namun suasananya tak sama seperti dulu. Mereka tak lagi lama berdiri mengobrol di depan warung. Sebagian hanya menyebutkan belanjaan, membayar, lalu pergi cepat-cepat. Rani mendengar bisik-bisik kecil yang tidak ditujukan padanya, tapi cukup dekat untuk menyentuh telinganya. Katanya tiap malam terbangun sendiri. Rezekinya kok langsung deras begitu ya? Ia pura-pura sibuk menata mie instan, meski dadanya terasa sesak. Sore harinya, saat Rani hendak menutup warung, ia melihat sesuatu yang membuatnya berhenti melangkah. Di depan pintu rumahnya, tepat di bawah kusen, tergeletak sapu lidi yang dipasang terbalik. Gagangnya menghadap ke tanah, lidi-lidinya mengarah ke pintu. Ia tahu itu bukan kebiasaan orang-orang di kampungnya. Rani menoleh ke kanan-kiri, mencari siapapun yang mungkin meletakkannya. Gang sedang sepi, hanya terdengar suara anak-anak mengaji dari musola, terbawa angin sore yang lembut. Ia memungut sapu itu dan memasukkannya ke belakang rumah, mencoba menenangkan diri. Malamnya,
Bayu pulang dengan wajah murung. Di meja makan, ia berkata lirih bahwa Pak Lurah memanggilnya sore tadi. Bukan untuk urusan kerja, melainkan teguran dari seorang tetua kampung. Katanya rezeki kita terlalu cepat, ucap Bayu, tanpa berani menatap mata Rani. Beliau cuma mengingatkan, tapi rasanya seperti peringatan. Rani terdiam. Dalam kepalanya terlintas lagi wajah istri sah Bayu yang dulu menangis di depan rumah. Suara tangis itu kini seperti berbaur dengan suara anak-anak mengaji dari musola. Malam kembali turun, membawa sepi yang terasa lebih berat dari sebelumnya. Rani memastikan pintu warung terkunci rapat. Ia bahkan mengecek 2 kali sebelum masuk kamar. Namun saat tengah malam tiba, ia terbangun dengan perasaan yang sama. Dadanya penuh, matanya basah, dan perasaan bahwa pintu itu tidak pernah benar-benar tertutup. Malam demi malam berjalan dengan pola yang sama, seperti jam rusak yang hanya mengingat satu waktu. Setiap pukul 12 tepat, Rani selalu terbangun. Bukan oleh mimpi, bukan oleh suara keras, melainkan oleh rasa panas yang menjalar dari dada ke tenggorokan, seolah ada api kecil yang dinyalakan dari dalam tubuhnya sendiri. Pada awalnya, ia masih mencoba melawan. Ia menarik napas panjang, memejamkan mata, berusaha meyakinkan diri bahwa semua ini hanya kelelahan. Tapi semakin ia menahan, semakin tenggorokannya terasa menyempit. Ada dorongan kuat untuk berteriak, namun bibirnya seolah membeku. Tak ada suara yang keluar. Yang ada hanya bunyi lirih dari dalam dada, seperti rintihan yang terperangkap. Rani akan segera meraih bantal dan menekannya ke mulut, takut suaranya terdengar oleh Bayu atau tetangga. Ia tahu jika ia benar-benar menjerit, tak akan ada alasan yang bisa ia buat esok paginya. Namun rupanya, usahanya tak sepenuhnya berhasil. Suatu pagi, saat ia menyapu depan warung, Bu Lastri, tetangga sebelah rumah, berdiri terlalu lama di dekatnya. Tatapannya tak biasa, seperti orang yang ingin bertanya tapi ragu. "Tadi malam, Mbak Rani nak apa-apa kan?" ucapnya akhirnya. Rani tersenyum kecil. "Nggak apa-apa, Bu, paling cuma mimpi." Bu Lastri mengangguk, tapi matanya tak ikut tersenyum. "Soalnya, jam 12 lewat dikit, saya dengar kayak ada orang nangis tapi ditahan. Saya kira Mbak sakit." Rani menunduk, pura-pura mengelap lantai dengan kain pel yang sebenarnya sudah bersih. Sejak itu, semakin banyak mata yang memandangnya dengan cara yang membuatnya ingin menghilang. Anak-anak yang biasa jajan di warung mulai jarang mampir malam-malam. Ibu-ibu yang lewat selalu menunduk, seolah takut berpapasan terlalu lama dengannya. Setiap tengah malam, rasa panas itu semakin kuat. Tidak lagi hanya di tenggorokan, tapi merayap ke rahang, ke pelipis, hingga matanya perih oleh air mata yang tak sempat jatuh. Ia merasa seperti ada tangan yang menahan suaranya di dalam tubuhnya sendiri. Dalam gelap kamar, Rani sering menatap langit-langit sambil bertanya dalam hati, dosa apa yang sebenarnya sedang ia bayar. Suatu malam, saat rasa sesak itu datang, Bayu terbangun dan memeluknya dari belakang. Napas suaminya berat, setengah sadar. "Kamu kenapa?" gumam Bayu. Rani ingin menjawab, ia ingin menceritakan semuanya. Suara di warung, bau tanah basah, perasaan ditunggu di sudut ruangan. Tapi yang keluar dari mulutnya hanya helaan napas terputus-putus, seperti orang yang baru saja diselamatkan dari tenggelam. Bayu kembali tertidur, meninggalkannya sendirian dengan malam. Rani kembali menekan bantal ke wajahnya, menahan rintihan yang terasa semakin bukan miliknya. Dalam kesunyian itu, ia mulai menyadari bahwa jeritan yang tak pernah keluar itu bukan sekedar gangguan tidur. Ia adalah penagih, dan Rani perlahan mengerti apapun yang datang bersama rezeki mereka, kini mulai menuntut haknya. Pagi itu Rani bangun dengan tubuh lelah seperti tidak tidur sama sekali. Matanya perih, kepalanya berat, dan tenggorokannya masih terasa panas sisa rintihan yang ia tahan semalam. Ia turun ke warung dengan langkah lambat, berharap kesibukan pagi bisa mengusir perasaan tidak nyaman yang menempel sejak tengah malam. Begitu membuka pintu warung, jantungnya serasa berhenti berdetak. Di lantai, tepat di depan rak beras, terlihat bekas tapak kaki kecil berwarna coklat kehitaman. Bukan satu, tapi beberapa. Tersusun seolah seseorang berjalan dari pintu menuju sudut ruangan, lalu berhenti di sana. Rani menoleh ke pintu. Gembok masih terpasang rapi. Ia mengambil kain pel, menuangkan air sabun, lalu menggosok bekas itu dengan keras. Bau tanah basah kembali menyeruak, lebih tajam dari biasanya, seperti tanah kuburan yang baru digali. Bekas tapak itu perlahan memudar, hingga lantai kembali bersih seperti semula.
Namun, saat ia berbalik untuk menaruh kain pel, perutnya mendadak mual. Jejak itu muncul lagi, masih di tempat yang sama, dengan bentuk yang hampir serupa, hanya lebih jelas, seolah lantai itu sendiri menolak untuk dilupakan. Rani terduduk di kursi plastik di dekat kasir, memeluk dada yang terasa sesak. Ia tidak memanggil Bayu. Ia tahu, jika ia mengucapkan apa yang dilihatnya, ia harus menghadapi kenyataan yang selama ini ia hindari. Hari itu warung tetap ramai. Ibu-ibu datang membeli beras tanpa menatap lantai. Anak-anak kecil berlarian di depan pintu tanpa menyadari apapun. Hanya Rani yang terus menunduk, takut melihat jejak itu muncul kembali di sela-sela kesibukan. Malamnya, ia tertidur dengan tubuh menggigil. Dalam mimpinya, Rani kembali berada di warung. Lampu-lampu menyala terang, rak-rak penuh seperti biasa. Namun tidak ada satupun suara, tidak ada langkah, tidak ada napas. Bahkan suara jangkrik pun menghilang. Di lantai, dekat rak beras, duduk seorang perempuan. Ia mengenalinya, meski perempuan itu menunduk dan memeluk lututnya. Rambutnya panjang, pakaiannya sederhana, persis seperti terakhir kali Rani melihatnya di depan rumah, istri sah Bayu. Perempuan itu tidak menangis, tidak pula berbicara. Ia hanya duduk, memeluk lutut, seperti seseorang yang sudah terlalu lama menunggu, hingga tak tahu lagi harus berbuat apa. Rani mencoba mendekat, tapi langkahnya terasa berat. Lantai seperti berubah menjadi lumpur yang menahan kakinya. Ia ingin meminta maaf, ingin mengatakan bahwa ia tidak bermaksud menghancurkan siapapun, bahwa ia hanya ingin hidup lebih layak. Namun sebelum satu kata pun keluar, Rani terbangun. Ia mendapati dirinya terengah-engah dengan bau tanah basah yang memenuhi kamar. Air matanya mengalir tanpa suara, membasahi bantal yang setiap malam ia gunakan untuk menahan jeritan. Saat pagi datang, Rani kembali menemukan bekas tapak kaki itu di lantai warung. Jejak yang tidak bisa dicuci, seperti rasa bersalah yang akhirnya menemukan bentuknya sendiri. Setelah mimpi tentang perempuan yang duduk di lantai warung itu, Rani tidak lagi bisa mengabaikan rasa takutnya. Ia merasa apapun yang menempel di rumahnya kini sudah terlalu dekat dengan dirinya. Maka pada suatu subuh, ketika langit masih gelap dan musola di ujung gang baru menyalakan lampu, Rani memutuskan untuk kembali mendekat kepada Tuhan dengan caranya sendiri. Ia mulai bangun sebelum azan, menyiapkan sajadah di ruang tamu yang masih berbau tanah basah. Bayu masih terlelap, tak tahu bahwa istrinya berjuang sendirian melawan sesuatu yang tak bisa ia lihat. Pada rakaat pertama sholat malamnya, Rani mendadak lupa bacaan yang sejak kecil ia hafal. Lidahnya keluh, kepalanya kosong. Ayat yang biasanya mengalir lancar kini seperti terhenti di balik giginya. Ia mencoba mengulang, menarik nafas dalam-dalam, tapi yang keluar hanya suara lirih yang tak membentuk kata. Ia menangis dalam sujud, bukan karena haru, tapi karena takut. Hari-hari berikutnya ia mencoba berpuasa Senin dan Kamis. Ia berharap lapar bisa membersihkan pikirannya, mengurangi bayangan-bayangan yang datang setiap tengah malam. Namun yang terjadi justru sebaliknya. Saat berbuka, ia sering merasa mual melihat makanan, seolah rezeki itu sendiri menolak disentuh. Tengah malam tetap datang tanpa bisa dicegah. Rani masih terbangun pada jam yang sama, tapi kini rasa panas di tenggorokannya berubah menjadi tekanan dari dalam dada. Seperti ada sesuatu yang mengembang di balik tulang rusuknya, mendesak jantung dan paru-parunya. Ia tidak lagi ingin mencerit, ia hanya ingin bernafas. Dalam gelap, ia memegangi dadanya sendiri, mencoba merasakan denyut jantungnya yang berantakan. Tidak ada tangan yang mencekik, tidak ada bayangan yang berdiri di sudut ruangan. Yang ada hanya dirinya sendiri, terjebak dalam tubuh yang tak lagi mau patuh. Suatu malam ia mencoba kembali sholat setelah terbangun. Ia duduk di atas sajadah, lampu ruang tamu menyala terang. Tapi ketika mengangkat tangan untuk takbir, pikirannya kosong lagi. Bukan hanya ayat, bahkan niat pun terasa menguap. Seolah-olah semua doanya hanya memantul di langit-langit rumah itu, lalu jatuh kembali ke dadanya sendiri. Dalam keheningan itu, Rani akhirnya menyadari sesuatu yang selama ini ia hindari. Yang mencekiknya bukan makhluk tak kasat mata, bukan pula kutukan yang datang tanpa sebab. Yang menyesakkan dadanya adalah penyesalan yang tak pernah ia ucapkan. Ia ingat jelas hari ketika ia menerima cincin dari Bayu, dengan tangan gemetar dan hati yang sudah tahu bahwa ia sedang melukai orang lain. Ia mengingat malam-malam ketika ia pura-pura tak mendengar tangis di depan pintu. Semua itu kini seperti kembali, bukan sebagai suara, melainkan sebagai beban yang tumbuh dari dalam tubuhnya sendiri. Rani terduduk lama di atas sajadah sampai adzan subuh berkumandang dari musola. Ia tidak lagi menutup telinga dari suara itu. Ia membiarkan air matanya jatuh, menyadari bahwa selama ini ia bukan sedang diganggu.
Ia sedang diingatkan bahwa ada harga yang harus dibayar dari rezeki yang ia terima terlalu mudah. Warung Rani tak pernah benar-benar sepi. Sejak pagi hingga sore, selalu ada saja orang yang datang membeli beras, minyak, atau sekadar rokok eceran. Laci uang terus terisi, rak-rak hampir tak pernah kosong. Dari luar, hidup Rani tampak seperti contoh keberhasilan kecil di gang sempit itu. Namun di dalam dirinya, ruang terasa semakin menyempit. Ia tak lagi berani duduk lama di teras selepas maghrib. Begitu adzan Isya berkumandang, ia segera mengunci pintu warung, menutup gorden, dan mematikan lampu luar. Gelap di gang tidak lagi terasa sebagai malam, melainkan sebagai dinding yang mendekat pelan-pelan. Rani juga mulai menghindari cermin, bukan karena takut melihat bayangan lain, tapi karena wajahnya sendiri terasa asing. Lingkar hitam di bawah matanya semakin jelas, senyumnya selalu tampak seperti dipaksakan. Kadang ia berdiri di depan kaca hanya beberapa detik, lalu buru-buru menoleh, seolah pantulan itu sedang menunggu untuk berbicara. Suatu sore, ketika ia sedang menata beras di karung kecil, seorang lelaki tua berdiri di ambang pintu warung. Rambutnya putih, bajunya sederhana, dan tongkat kayu di tangannya tampak lebih sebagai penopang ingatan daripada tubuh. Pak Wiryo, tetua kampung yang jarang keluar rumah. Rani berdiri kikuk. "Mau beli apa, Pak?" Pak Wiryo menggeleng pelan. Ia menatap sekeliling warung, lalu menghela napas panjang, seperti seseorang yang sudah terlalu lama menyimpan kata. "Warungmu sekarang ramai ya?" katanya lirih. Rani tersenyum kecil. "Alhamdulillah, Pak." Pak Wiryo mengangguk, tapi matanya tak ikut tersenyum. Ia lalu menurunkan pandangannya ke lantai, tepat di dekat rak beras. Di tempat itulah jejak tanah sering muncul. Dulu, di kampung ini, ucapnya perlahan, orang-orang percaya rezeki itu datang bukan cuma dari kerja keras, tapi juga dari doa orang lain, dari ridho yang kita terima, bukan yang kita ambil. Rani menelan ludah. Pak Wiryo lalu menatapnya lagi. Tatapan itu tidak tajam, tapi penuh iba. Yang diambil dari air mata orang lain, katanya hampir berbisik, tidak pernah benar-benar menjadi milik kita. Kata-kata itu menggantung di antara mereka, seperti debu yang tak terlihat tapi memenuhi udara. Rani tak tahu harus menjawab apa. Ia hanya menunduk, berpura-pura merapikan karung beras yang sebenarnya sudah rapi. Sejak hari itu, perasaan sempit di dadanya semakin menjadi. Ia merasa setiap orang yang masuk ke warung membawa sedikit tatapan curiga, sedikit beban yang tak terucap. Malam-malamnya pun semakin sunyi, bukan karena gang sepi, tapi karena Rani sendiri memilih mengurung diri di dalam rumah. Di kamar, ia sering memeluk lutut di atas kasur, mendengarkan napas Bayu yang tertidur lelap. Ia bertanya dalam hati, kapan harga itu benar-benar akan ditagih, bukan dalam bentuk uang atau barang, melainkan dalam bentuk sesuatu yang jauh lebih sulit ia lepaskan, rasa tenang yang dulu ia miliki sebelum rezeki datang terlalu mudah. Malam itu datang tanpa hujan, tanpa angin, tanpa tanda apapun. Gang di depan rumah Rani sunyi seperti selalu menahan napas. Lampu musola di ujung gang menyala lebih redup dari biasanya, memantulkan bayangan kuning di dinding rumah yang kusam. Tepat pukul 12, Rani terbangun. Tidak ada rasa panas di tenggorokan. Tidak ada tekanan yang membuat dadanya ingin meledak. Untuk pertama kalinya setelah berbulan-bulan, tubuhnya terasa ringan, hampir kosong. Ia duduk perlahan di atas kasur, menunggu rasa sesak itu datang seperti biasa. Tapi yang hadir hanya keheningan yang menakutkan. Rani berdiri dan melangkah ke warung tanpa menyalakan lampu. Dalam gelap, rak-rak kayu itu hanya berupa bayangan. Ia duduk di lantai, tepat di depan rak beras, di tempat jejak tanah selalu muncul. Ia memeluk lututnya, menempelkan dagu ke dada, dan untuk pertama kalinya, ia membiarkan dirinya menangis tanpa menahan apapun. Tidak ada jeritan, tidak ada rintihan, hanya air mata yang jatuh satu persatu ke lantai, membasahi keramik yang dingin. Dalam diam itu, wajah perempuan yang sering ia lihat dalam mimpi kembali hadir di kepalanya. Istri sah Bayu duduk memeluk lutut di tempat yang sama, tanpa suara, tanpa tuduhan. Rani menutup mata, membiarkan bayangan itu tinggal lebih lama dari biasanya. Ia tidak lagi mencoba mengusirnya. Ia berbisik dalam hati, meminta maaf pada seseorang yang tak lagi berada di hadapannya, pada kampung yang kini menjauh, dan pada dirinya sendiri yang memilih jalan pintas ketika hidup terasa terlalu berat. Waktu berjalan tanpa ia sadari.
Ketika akhirnya suara azan subuh mengalun dari musola, Rani masih duduk di tempat yang sama. Suara itu biasanya menenangkan, tapi pagi itu terdengar jauh, seolah berasal dari dunia yang tidak lagi bisa ia sentuh. Ia tidak merasa terpanggil untuk berdiri, mengambil wudhu, atau membuka sajadah. Ia hanya duduk, memeluk lutut, membiarkan sisa air mata mengering di pipinya. Warungnya akan kembali ramai setelah matahari terbit. Uang akan kembali memenuhi laci kayu. Bayu akan bangun dan bersiap bekerja seperti biasa. Dari luar, hidup mereka akan tampak normal. Namun Rani tahu, sesuatu di dalam dirinya telah selesai malam itu. Bukan gangguan, bukan teror, melainkan ilusi bahwa semua ini bisa ia jalani tanpa kehilangan apapun. Di antara gema azan yang terus berkumandang, Rani merasa dirinya berdiri di luar barisan doa. Rezeki masih ada di sekelilingnya, tapi rasa pulang telah pergi. Dan itulah harga yang akhirnya ia bayar. Hidup yang terus berjalan, tanpa pernah lagi benar-benar merasa pulang. Malam selalu punya cara sendiri untuk mengingatkan kita. Bukan lewat sosok yang menampakkan diri, tapi lewat perasaan yang tiba-tiba terasa asing di dalam rumah sendiri. Kisah Rani berakhir tanpa jeritan, namun justru disitulah letak kengerian sesungguhnya. Karena harga dari jalan pintas bukan kematian, melainkan hidup yang terus berjalan tanpa rasa pulang. Semoga cerita ini bisa menjadi pengingat bahwa rezeki yang lahir dari luka orang lain tak pernah benar-benar menjadi milik kita. Terima kasih sudah menemani Sugesti Malam sampai akhir. Jika kalian menikmati cerita ini, jangan lupa like, subscribe, dan tuliskan pendapat kalian di kolom komentar. Sampai bertemu di kisah berikutnya. Dan ingat, tidak semua yang datang dalam gelap itu ingin pergi kembali.